Bante dan Dr. Adi, saya izin untuk membacakan pertanyaan yang pertama. Malam hari ini ada pertanyaan dari Ibu Marlina Zing. Pertanyaan ditujukan untuk kedua narasumber. Pertanyaan dari beliau, saya jujur tidak setuju adanya Bitcoin, trading. Yang didapat cepat hilangkan. Saya lebih baik kerja sabar, nabung, untung dikit nggak apa-apa, asal jalan bener. Apakah saya boleh diem demikian saja atau harus juga mengikuti perkembangan zaman dengan jadi YouTuber atau mencari followers? Yang katanya tidur, uang bisa nambah. Saya lebih memilih pendekatan customer langsung atau customer relationship management. Apakah saya stuck di pemikiran pandangan begitu sesuai Majjhima Patipada nomor 1. Nah, mungkin kepada Dr. Adi bisa menjawab terlebih dahulu. Dokter, silakan. Oke, jadi mengenai Bitcoin trading ini ya, ini kita mau terima atau tidak, ini ada gitu loh. Jadi ini adalah sesuatu yang realitasnya di masyarakat memang ada. Nah, tinggal kita perlu memutuskan apakah kita merasa cocok atau tidak. Kalau kita merasa cocok dan ini bagus untuk kita, monggo dilakukan. Ya tentu dengan memperhitungkan segala risiko loh ya. Jadi dunia trading ini bukan dunia yang untuk semua orang. Ya. Ini ada beberapa teman saya bilang, betul, untungnya bisa cepat, habisnya juga bisa cepat. Ini bergantung lah. Tapi yang sukses di bidang ini juga banyak. Ada juga orang yang berhasil. Jadi kembali lagi, setiap orang ini perlu menentukan dia merasa nyamannya di mana. Merasa cukupnya berapa. Merasa cocoknya apa. Nah, selama ini bisa dijalankan dan memberikan ketenangan dan kedamaian, ya sudah kita pilih jalan ini. Kan tidak semua orang kalau kita pergi ke restoran kan ada begitu banyak makanan. Tidak semua harus coba semua kan. Kita pilih yang kita paling cocok, yang baik untuk diri kita. Jadi demikian dari saya. Monggo, Bante. Baik, terima kasih Dr. Adi. Silakan Bante dapat memberikan jawabannya, Bante. Saya sangat sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adi, bahwa sebetulnya di dunia ini kan banyak pilihan. Kalau Anda di biara juga demikian, Anda ketemu akan beberapa orang biku. Anda kalau cocok dengan biku A, ya silahkan mendengarkan ataupun ikut dengan biku A. Tapi kalau Anda cocok dengan biku B, ya Anda tidak usah menjelekkan biku A, Anda ikut aja dengan yang B ini. Anda tidak cocok semua, ya tidak apa-apa, tidak usah menjelekkan. Demikian pula ketika Anda misalnya dengan Bitcoin lah, atau dengan kemajuan-kemajuan, ingin harus jadi YouTuber lah, atau apa. Kalau Anda cocok, lakukan. Tapi kalau Anda tidak cocok, juga tidak usah mengkritik. Kenapa? Karena tiap orang punya jalannya masing-masing. Tiap orang punya kecenderungannya masing-masing. Jadi pada prinsipnya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Demikian pula dengan si penanya, mudah-mudahan tidak usah terlalu, waduh kalau saya tidak ikut kan berarti saya ketinggalan zaman. Enggak juga. Ya, jadi Anda punya hak untuk tidak ikut, tapi orang lain juga punya hak untuk ikut. Masing-masing punya risiko dan tanggung jawabnya sendiri. Saya kira demikian, silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, demikian Ibu Marlina jawaban dari kedua narasumber. Tadi Dr. Adi dan Bante juga sepakat ya, bahwasannya jika cocok atau bagus silahkan dipilih, tentunya mempertimbangkan risikonya, begitu. Ya, Bante dan Dr. Adi, malam hari ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Mario. Beliau bergabung dari YouTube malam hari ini. Pertanyaan dari beliau, nama budaya Bante dan Dr. Adi dengan kehadiran AI semakin memungkinkan mengikis moha lebih cepat di zaman modern ini. Selama sesuai dengan ajaran Buddhis, mohon pencerahannya. Terima kasih. Silahkan Dr. Adi dapat menjawab. Oke, jadi pemahaman saya ya, untuk pengembangan batin ini itu bergantung kepada diri kita. Artificial intelligence ini hanyalah alat bantu. Jadi sebagus apapun alat bantu yang kita punya, kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan tepat, ini juga akan menjadi hambatan bagi diri kita sebenarnya. Jadi saya sih melihat ya, mengikis kilesa, mengikis kebodohan batin kita, ketidaktahuan kita ini tidak bisa sekedar hanya dengan membaca. Betul, informasi-informasi itu bermanfaat bagi kita, menunjang diri kita. Tapi
cara yang paling bagus, yang paling tepat, paling akurat, ya lewat perjalanan ke dalam diri. Jadi kita mengenali diri kita, batin kita, gejolaknya seperti apa, dan disitulah kita mengikis, dalam tanda kutip ya, kebodohan-kebodohan kita ini. Yang di luar diri kita itu hanyalah alat bantu saja, artifisial, bukan yang esensi. Yang esensi selalu ada yang di dalam. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Dokter Adi. Bante, silakan Bante memberikan pencerahan, Bante. Kita harus memahami dulu yang disebut dengan moha atau kegelapan batin itu ya. Yang disebut kegelapan batin itu adalah ketidaktahuan seseorang tentang hidup yang tidak kekal. Jadi hidup ini selalu berubah, kemudian orang yang tidak tahu itu muncullah tamak dan benci. Tamak itu selalu ingin sesuatu yang ia sukai. Benci itu selalu menolak yang dia tidak sukai. Padahal karena hidup ini selalu berubah, yang dia sukai satu ketika pasti terlepas dari dirinya. Yang tidak disukai satu ketika pasti datang pada dirinya. Nah, jadi orang yang memahami bahwa hidup adalah tidak kekal, maka dia terbebas dari kegelapan batin. Nah, seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, bahwa kecerdasan buatan ini hanyalah alat. Sekarang, apakah mampu untuk mengusir ataupun untuk mengurangi kegelapan batin? Bisa, ya, tapi tentu kita harus ada perenungannya sendiri. Salah satunya adalah beberapa waktu yang lalu beredar di media sosial dan lain sebagainya, proses ada ini pembuatan dengan AI juga, proses makhluk atau orang dari bayi barusan lahir, kemudian mulai agak besar, kemudian anak-anak, kemudian menjadi remaja di sekolah, kemudian menjadi dewasa, kuliah, kemudian dia menjadi orang yang berkarir, kemudian dia menikah, kemudian dia mengandung, kemudian dia membawa bayi, kemudian dia menggandeng anak karena bayinya sudah menjadi besar, kemudian dia menjadi lebih umurnya bertambah, kemudian dia muncul kerut-kerut di wajahnya, dan akhirnya muncul dia sakit di kursi roda, dan akhirnya dia berbaring tanpa bergerak lagi di kasur, dan akhirnya dia juga meninggal dan menjadi tulang belulang. Nah, ini lalu kita lihat, luar biasa sekali ya. Ada proses pembuatan animasi yang seperti ini, detail banget. Wah, ini bagus. Dan itu kalau kita setel berulang-ulang, itu membuat kita bisa memahami, hidup ini ternyata nggak kekal ya. Aku yang sehat, aku yang kuat, aku yang jarang sakit. Ternyata bisa tua, sakit, dan mati juga seperti itu. Dan ini banyak sekali AI yang seperti ini. Kemudian AI yang lain adalah, seperti kalau tadi Pak Adi dalam pembabarannya kan dikatakan, orang mengambil sampel suaranya bisa dibikin ceramah. Dibikin ceramah yang modelnya biku, kemudian dia memberikan ceramah dan memberikan pengertian-pengertian damai yang baik. Sehingga saya berpikir, aduh nanti satu ketika ya, kalau orang ngambil sampel suara saya, kemudian dibikin ceramah yang baik-baik, wah itu sangat menghemat. Saya harapkan nanti tokoh-tokoh orang-orang yang pinter dalam kecerdasan buatan ini, coba nanti bikin kampanye dan yang aneh-aneh. Tapi kalau bisa suara saya diambil kemudian ceramah damai yang muluk-muluk. Wah, ini akan luar biasa. Nah, kenapa? Karena itu bisa membawa pencerahan. Bahkan mungkin kadang-kadang saya yang aslinya saya dengar, kok saya aja nggak ngerti loh itu. Kok bisa ya diceramah seperti itu? Kenapa? Karena itu AI yang dia belajar. Nah, jadi memungkinkan AI itu, robot-robot itu, program-program seperti ini untuk mengurangi kegelapan batin. Tetapi tentu kita harus membuka batin kita sendiri untuk memahami apa yang disampaikan, kemudian merenungkan yang disampaikan, dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian jawaban saya. Terima kasih, silakan.
Baik, luar biasa jawaban dari kedua narasumber disampaikan dengan sangat jelas ya tadi. Bapak Mario dan sahabat Dama sudah menyimak jawaban dari kedua narasumber. Ya, Bante dan Dokter Adi, malam hari ini ada peserta yang bertanya secara langsung. Malam hari ini sudah ada 2 penanya ya yang sudah antre. Saya khawatir tangannya pegal Bante dan Dokter, jadi saya akan sapa. Ini penanya pertama dari akun atas nama Upacarika Mewah. Selamat malam, nama budaya Bapak Upacarika Mewah. Silahkan dapat menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih host. Selamat malam Bante. Selamat malam Bapak Adi. Saya Dr. Ramuan. Kalau boleh saya bicara Pak Adi ya, apakah AI ini merupakan sebagian kecil dari ilmu alam jagat raya ini? Kenapa saya juga heran sampai sekarang. Kenapa Sangga itu bisa menetapkan salah satu contohnya Hari Raya Waisak begitu akurat ketika tahu. Kemudian juga bisa mengetahui asankea dan segala macam. Mungkin kalau bisa dikatakan apakah Sangga juga bisa memiliki AI secara natural kan? Mohon penjelasan, terima kasih banyak. Nya di menit ke terakhir, Pak. Suaranya sedikit kurang jelas di sini. Iya. Ini Bante, nama budaya. Ya, silakan Ya? Bapak bisa dilanjutkan. Begini Pak Haji, apakah AI ini merupakan sebagian kecil dari ilmu yang ada di jagat raya ini? Karena kita ketahui, Bante saja kelompok Sangga terutama ya, itu bisa mengetahui kapan akan munculnya atau akan jatuhnya hari raya Waisak. Kemudian juga bisa mengetahui tahun-tahun asankea dan segala macam. Mungkin apakah ini salah satunya AI yang dimaksud AI secara natural alami. Dan juga saya pernah mendengar juga Bante, ada seorang arahat yang dengan kekuatan pati samidanya itu bisa menguasai ratusan bahasa. Itu saja, terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih Bapak Upacarika Mewah. Meskipun tadi ada sedikit kendala ya, suara dari beliau sedikit terputus-putus dan ada berisik sedikit. Ya, semoga Bante dan Dr. Adi juga bisa mendapatkan pertanyaan dari beliau. Tapi saya izin Bante dan Dr. Adi untuk membacakan sedikit yang saya catat tadi. Beliau bertanya, apakah AI ini merupakan sistem yang natural? Karena beliau melihat ada bagian kecil yang AI ini bisa mengetahui ada asankea dan jadwal-jadwal lainnya. Bagaimana jawaban dari Dr. Adi dan Bante Utamo itu yang tadi saya simak dari pertanyaan beliau. Silakan Dr. Adi dapat menjawab. Oke, jadi kecerdasan buatan ini kan seturut dengan namanya adalah sebuah program kan sebenarnya. Jadi dia adalah simulasi dari program komputer untuk bisa meniru kecerdasan manusia. Termasuk misalkan untuk menghitung sesuatu lah, pergerakan planet kah, itu kan datanya kan ada. Dan ini kan semua fenomena alam ini pasti ada polanya kan. Jadi data-data ini dimasukkan ke dalam program dan dihitunglah oleh program ini, maka nanti ditemukanlah hasil-hasil seperti yang diharapkan. Jadi sebenarnya kalau dalam pemikiran saya begini ya, AI secerdas apapun dia, itu sepenuhnya di tahap awal ya, dia bergantung kepada kita manusia untuk memprogram, untuk memulai. Kita memberikan dia data-data yang akurat. Kalau datanya tidak akurat, nanti hasilnya pasti ngaco juga itu. Jadi itu bergantung bagaimana kita menyediakan datanya, kemudian sedikit agak teknis, algoritmanya, bagaimana kita memprogram ini. Berdasarkan program inilah dia akan menghitung dan mencapai hasil. Dan nanti yang lebih teknis soal tadi saya nggak gitu jelas apa yang disampaikan itu nanti soal apa tadi dia bilang soal menghitung apa tadi itu ya Asankea, Dokter. Asankea. itu bisa dijelaskan apa itu bukan Mungkin secara detail mungkin Bante Utamo ya itu yang bagian itu bagian Bante. Ya. Saya bagian yang mudah-mudah saja. Jadi jawaban saya seperti itu hanyalah program, kita berikan data dan dihitung oleh mesin, demikian. Baik, silakan Bante Utamo bisa melengkapi jawaban dari pertanyaan malam hari ini, Bante.
Jadi mungkin saya menangkap pertanyaannya adalah bahwa AI itu apakah sebagian kecil dari ilmu alam? Mungkin tadi pertanyaannya yang Ah, saya dengar seperti itu. Ya, jadi bukan sebaliknya. Nah, maksudnya begini, memang AI itu adalah kecerdasan buatan, sama dengan yang Pak Adi sampaikan tadi, hanya kecerdasan buatan. Sedangkan orang-orang punya kecerdasan yang sungguhan. Nah, cuman kecerdasan yang sungguhan ini kan kadang kita sulit untuk menemukan. Misalnya bagaimana menentukan hari Waisak. Nah, ada satu masa memang orang-orang itu yang belajar dengan baik sehingga tahu pola planet-planet bulan itu persis purnama sidi di bulan Waisak itu jam berapa, ya itu bisa. Nah, tetapi nanti di masa-masa yang akan datang mungkin kalau kemampuan orang menghitung itu sudah kurang, akhirnya juga bisa hilang. Ada satu fenomena yang membuat saya juga geleng kepala adalah di luar negeri itu sekarang anak-anak zaman now itu tidak bisa melihat atau tidak bisa membaca jam analog. hmm. Jadi jam yang bulat itu dia tidak bisa tahu. Dia tahunya hanya jam digital aja. Kenapa? Karena di HP juga jam digital, di kehidupan sehari-hari juga jam digital, dia jam analog itu dia tidak tahu. Misalnya jam 8 lebih seperempat, dia tidak bisa baca. Nah, jadi mungkin ilmu-ilmu yang perbintangan astronomi ini mungkin satu ketika orang juga sudah nggak bisa. Nah, tetapi kecerdasan ini nanti kemampuan-kemampuan ini diinputkan, datanya ini diinputkan kepada satu kecerdasan buatan, sehingga nanti otomatis dia bisa menghitung, ya, menghitung, oh, ini nanti Waisak tahun 3000 ini jatuhnya kapan ya? Itu bisa diketahui. Saudara-saudara, kalau di zaman beberapa waktu yang lalu, AI belum segini hebat, ada satu organizer yang organizer elektronik ya, jadi untuk mencatat jadwal begitu, itu bisa untuk menghitung 1000 hari dari hari ini itu kapan. Itu bisa. Jadi kita masukkan tanggal ya. Misalnya ini kebetulan ada orang yang meninggal, lalu dia tanya, nanti 1000 hari sekarang ini dari hari ini kapan ya Bante? Nah, langsung kita pencet. 1000 hari kemudian langsung keluar. Nah itu kita wah hebat banget lah. Kalau kita ngitung 3 tahun, ya 360 dikali 3 ditambah segini, aduh lama. Tapi dengan organizer yang sederhana ini ketemu. Nah itu kenapa? Karena perhitungannya itu sudah jelas. Nah kemudian tadi tentang asangkya kalpa. Kalpa itu sebetulnya hitungan yang sangat lama. Ya, kalau di dalam Dhamma, kalpa itu ada yang menggambarkan seperti misalnya biji wijen yang dimasukkan ke dalam satu kotak besar. Ya, satu kotak yang katakanlah 1 kilometer tingginya, 1 kilometer lebarnya, 1 kilometer panjangnya. Jadi segede itu. 1 kilometer kan besar. Isinya wijen. Anda tentu tahu wijen itu sekecil apa. Ya, untuk onde-onde itu kan wijen di atasnya itu. Nah, sekarang dimasukkan ke dalam kotak yang segitu besar. Dikatakan satu wijen itu mewakili 100 tahun. Lah satu kotak besar wijen yang kotaknya itu 1 kilometer kali 1 kilometer kali 1 kilometer itu berapa banyak wijen? Nah, itu satu kalpa luar biasa. Kemudian asangkya kalpa. Berapa itu? Yang segitu tuh yang asangkya, yang tak terhingga. Sudah kita saja pusing hitung itu walaupun pakai kecerdasan buatan bisa itu. Ya, jadi sepanjang kali lebar kali tinggi itu kan luasnya ketemu ini 1 kilometer persegi, 1 kilometer kubik isinya. Kemudian wijen itu luasannya berapa? Kemudian tinggal dibagi. Itu AI bisa. Nah, tetapi itu kan itu sebetulnya lama sekali kali 100 tahun itu. Asangkya tak terhingga. Sudah lama tak terhingga. Ini bagaimana? Karena itu sebetulnya untuk menjelaskan tentang waktu yang sangat lama. Ya, jadi apakah itu sungguhan? Apakah itu hanya simbolis?
kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, kalau memang mau dihitung dengan AI, bisa. Jadi kalau tadi ditanya, apakah AI ini bagian kecil dari ilmu alam? Ya, salah satu kemampuan AI adalah memahami atau menghitung fenomena-fenomena alam. Salah satu kemampuan kecil. Tetapi sesungguhnya banyak sekali hal-hal yang bisa diperoleh atau yang bisa dipelajari oleh AI. Sehingga saya sepakat dengan yang disampaikan oleh penanya, tetapi bukan hanya ilmu alam yang dipelajari AI, tapi jauh lebih banyak yang kadang-kadang kita tidak terpikirkan untuk itu. Saya kira demikian, silakan dilanjutkan. Baik, Bante, terima kasih Bante. Ya, Bapak Upacarika Mewah, semoga tadi bisa menyimak juga ya jawaban dari kedua narasumber, disampaikan dengan sangat jelas ya tadi. Selanjutnya Bante dan Dokter, malam hari ini ada penanya berikutnya dari yang bergabung melalui Zoom malam hari ini. Pertanyaan ini dikhususkan untuk Bante Utamo Mahatera. Ya, maaf Bante, kalau robot kan dalam pembacaan parita atau doa tidak ada vibrasinya atau energinya beda dengan manusia yang baca. Silakan Bante dapat memberikan jawaban. Iya, memang itu benar. Karena tadi dikatakan Pak Adi dalam penjelasannya, manusia kan punya perasaan ya, punya kebijaksanaan. Nah, sekarang waktu kita membaca parita dengan fokus, dengan punya perasaan, itu membuat memang mempunyai vibrasi tertentu. Ya. Nah, sedangkan AI, pokoknya ada suara yang sama. Jadi, kalau Bante, saya minta dibacakan parita, oke, ada parita, tapi memang vibrasi tidak ada. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan juga bahwa pada saat kita misalnya menghadapi robot-robot itu, ada hal-hal tertentu yang robot tidak bisa, yaitu tentang perasaan. Seperti tadi menghadapi pasien ataupun klien ataupun apa ya, orang yang menghadap untuk misalnya curhat dan lain sebagainya, itu mungkin masih membutuhkan orang, bukan cuma AI saja. Kemudian nanti bagaimana mengembangkan kesadaran setiap saat. Ini juga yang melatih tentu adalah orang. Karena kalau sekarang ada orang mengatakan, saya dalam meditasi saya mengalami begini-begini. Ada hal-hal tertentu bisa diselesaikan oleh AI. Misalnya, saya kok kesemutan bagaimana ya? Nah, AI itu bisa menjawab. Oh, kesemutan tahan saja, atau kesemutan ya pindah posisi misalnya, itu bisa. Tapi ketika mungkin orang mengalami sesuatu sensasi yang unik, AI itu mungkin belum bisa menjawab kecuali datanya sudah dimasukkan, karena AI kan mengumpulkan data. Tetapi pengalaman unik ini kalau hanya datanya satu, hanya dapat untuk si A saja. Padahal pengalaman meditasi si B, ada pengalaman yang unik lagi. Si C juga ada pengalaman unik lagi. Dan ini AI-nya mungkin bisa menyelesaikan si A, si B, si C, karena datanya sudah dimasukkan, tetapi untuk si D nggak bisa. Menjadi ketinggalan lagi dan ketinggalan lagi. Nah, tapi dengan pengalaman seseorang yang kemudian punya perasaan dan lain sebagainya, dia bisa tahu, oh ini pengalamanmu, solusinya adalah seperti ini. Jadi benar, memang kalau dengan robot tidak ada vibrasinya, cuman ada beberapa orang tidak membutuhkan vibrasi itu. Ada orang hanya membutuhkan, pokoknya tolong saya didoain. Oke, kenapa demikian? Karena ada beberapa orang yang misalnya menghadap pada Buddha Rupang. Ini saya sering mengamati di beberapa wihara ya. Ada orang itu kalau menghadap Buddha Rupang, itu bisa di depan sekali. Kalau perlu bisa pegang lututnya Buddha Rupang. Kemudian dia ngomong agak, pokoknya ada suara yang saya pikir ngapain ini. Tapi itu ada. Tetapi ada juga orang yang kemudian cuman membaca paritanya jauh, hanya di depan pintu saja. Kadang-kadang pintunya pun tertutup. Dia hanya membaca parita. Oke, selesai sudah. Jadi orang itu ada bermacam-macam. Kalau Anda tipikal orang yang membaca ataupun mungkin
membaca parita lah mungkin aja, membaca parita yang sederhana saja, tapi harus di depan Buddha Rupang, kalau perlu pegang kaki arca itu ataupun memegang Buddha Rupang itu, maka Anda perlu vibrasi. Karena beberapa yang mengatakan kalau nggak deket, waduh, rasanya auranya belum nyampe. Tapi bagi Anda yang bisa hanya anjali di muka pintu, bahkan kadang-kadang di muka gerbang wihara, Anda tidak perlu vibrasi itu. Karena kebahagiaan Anda itu bukan di vibrasinya. Kebahagiaan Anda itu ketika Anda mungkin mendengar paritanya itu sendiri. Ya, vibrasinya Anda munculkan di dalam diri Anda sendiri, bukan dari pihak luar. Karena dia sudah memahami diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Guru saya dulu pernah satu ketika sakit. Kemudian beliau, karena beliaunya kan usianya kan sudah tua, 90-an. Beliau sakit, kemudian dibacakan parita. Nah, salah satu parita yang dibacakan itu normal sekali bagi kita umat Buddha, adalah Bojjhanga Parita. Parita untuk orang sakit kan. Selesai membacakan parita itu, guru saya senyum-senyum. Kamu membacakan Bojjhanga Parita itu, kamu tahu nggak artinya? Oh ya tahu, mereka kan semua sudah ahli-ahli bahasa Pali. Itu kan bermanfaat untuk Sang Buddha. Lah saya kan bukan. Nah, artinya apa? Vibrasinya sudah kuat. Tetapi beliau itu memahami diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Kamu mau bacakan parita 50 biku sekalipun, kalau karma baik saya belum berbuah, ya tidak akan sembuh. Bojjhanga parita sampai 500 kali, ya tidak akan sembuh. Kalau saya karma baiknya belum berbuah. Nah, jadi guru saya malah ketawain. Lah ngapain kamu bacain Bojjhanga parita? Itu Sang Buddha, kan itu ceritanya Sang Buddha dan Bante Moggallana. Nah, semacam itu ya. Jadi Anda yang butuh vibrasi, ini balik lagi ke tadi yang mungkin kalau butuh Bitcoin dan lain sebagainya, apakah harus jadi YouTuber dan sebagainya? Ya, kalau Anda cocok dengan yang butuh vibrasi, ya carilah beberapa yang memang real untuk pembacaan parita. Tapi kalau Anda merasa tidak cocok, saya cukuplah mendengarkan saja karena diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri, maka robot pun juga tidak masalah. Ya, demikian, silakan. Ya, baik Anumodana Bante atas jawabannya sangat luar biasa ya. Tadi Ibu Kumala dan sahabat Dhamma sudah menyimak jawaban dari beliau. Ya Bante dan Dr. Adi, malam hari ini juga ada penanya dari akun inisial Z Brokens. Nah, pertanyaannya ini juga tidak kalah menarik. Pertanyaan dari beliau, Namo Buddhaya Pak Adi dan Bante. Pertanyaan kepada Bante, apakah teknologi AI di zaman sekarang sudah diprediksi keberadaannya di zaman Sang Buddha? Dan beliau sempat memberikan wejangan bagaimana cara menghadapi kemajuan teknologi. Nah, karena ini dikhususkan kepada Bante, kami mohon Bante memberikan jawaban kembali. Silakan Bante. Baik. Kita harus, ini pertanyaan yang bagus ya, tapi kita harus juga merenungkan salah satu kisah Sang Buddha yang mengambil segenggam daun di hutan Singsapa. Sang Buddha kemudian menyampaikan kepada para biku, oh para biku, daun yang ada di genggaman saya dengan daun yang ada di hutan ini, banyakan mana? Lalu para biku jelas menjawab, wah ya banyak yang di hutan dong, ya yang di tangan kan cuma segenggam. Nah, kemudian Sang Buddha menjawab, apa yang aku ajarkan itu adalah segenggam daun ini. Sedangkan yang tidak aku ajarkan adalah yang seluruh daun di dalam hutan. Kenapa saya mengajarkan yang segenggam daun ini? Karena yang segenggam daun ini akan membawa seseorang untuk terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Jadi Sang Buddha itu hanya mengajarkan bagaimana kita bisa membebaskan diri dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Sang Buddha sendiri juga tidak membuat peraturan itu sebelum, ya kan kalau kita tahu biku-biku itu kan ada peraturan 227.
Tapi Sang Buddha tidak membuat peraturan 227 itu di awal itu tidak. Jadi misalnya ini ada penabisan biku yang pertama, ya 5 orang mertapa itu. Kemudian karena engkau sudah menjadi sangga, maka saya buat peraturan 227. Enggak. Padahal kan Sang Buddha Maha tahu, tapi tidak begitu. Sang Buddha membuat peraturan itu satu demi satu. Kalau ada masalah, baru dibuat peraturannya. Itu sama dengan dokter. Kalau kita pergi ke dokter, tidak langsung diberikan vitamin A, B, C, D, sampai Z. Tetapi dokter ini akan tanya, kamu sakit apa? Sudah berapa lama? Oh begini, oke, obatmu ternyata adalah vitamin ini. Jadi dokternya tidak perlu membuat orang itu menyimpan vitamin sebanyak-banyaknya. Demikian pula Sang Buddha. Beliau hanya memberikan sesuai dengan yang diperlukan. Tidak perlu memberikan semua yang tidak diperlukan. Malah nanti orang di zaman itu akan bingung. Cuman Sang Buddha memberikan pegangan. Yaitu di masa yang akan datang. Apapun juga, kalau itu menambah ketamaan, menambah kebencian, menambah kegelapan, walaupun pakai nama ajaran Sang Dharma, maka abaikan. Itu berarti bukan Dharma yang sesungguhnya. Tetapi kalau semua itu bisa untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan juga kegelapan batin, walaupun bukan dengan menggunakan nama Dharma, itu dapat digunakan. Nah, jadi ini pegangannya adalah, apakah AI ini, kalau di zaman sekarang, bisa mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin? Kalau bisa, itu bisa kita gunakan. Seperti tadi ya, misalnya animasi dari bayi sampai tua, sampai mati, sampai menjadi tulang. Itu hasil dari AI, kita bisa gunakan. Kemudian ada juga mungkin AI yang ceramah misalnya, kemudian dia mengambil sampel suara, lalu dia bisa ceramah yang macam-macam. Asal ceramahnya benar, mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, AI-nya ini bisa kita pakai. Tapi kalau digunakan untuk ceramah yang tidak benar atau malah kampanye dan sebagainya, maka itu kita bisa abaikan karena tidak untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Kuncinya di masa depan adalah mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, karena itulah tujuan Buddha Dharma. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas reminder untuk kami semua ya. Tadi sudah menyampaikan dengan sangat luar biasa Bante, terima kasih. Dan tentunya sahabat Dhamma sudah mencatat tadi poin penting yang Bante sampaikan. Jangan lengah ya, ingat pesan dari Bante.